Legenda Liverpool, Michael Owen, memberikan pandangannya tentang masa depan Mohamed Salah. Owen yakin, Salah ingin tetap bertahan di Liverpool, namun klub perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan kontrak mereka. Saat ini, Salah belum menandatangani kontrak baru, dan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Sementara itu, Salah telah mencetak 32 gol dalam 43 penampilan musim ini. Owen, yang juga pernah bermain untuk Liverpool, menilai bahwa Salah masih memiliki keinginan untuk bertahan di Anfield. Namun untuk mempertahankan pemain bintangnya, Liverpool perlu melakukan perubahan dalam aturan kontrak untuk pemain yang lebih tua. Owen percaya langkah ini penting, agar Salah tetap berada di Liverpool. Mo Salah menarik. Saya rasa dia ingin bertahan, bahkan saya cukup yakin dia ingin tetap di sini, ujar Owen kepada Talksport. Saya rasa, Liverpool perlu sedikit melonggarkan aturan mereka. Harry Kane, yang sebelumnya membela Tottenham Hotspur selama 13 tahun, kini telah menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Bayern Munich. Dalam 82 penampilan bersama klub Jerman tersebut, Kane berhasil mencetak 76 gol dan 23 assist, menjadikannya salah satu striker paling tajam di Eropa. Meskipun masih memiliki kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, kabar mengenai ketertarikan Kane untuk kembali ke Premier League mulai beredar. Menurut laporan yang dilansir oleh Vichajes, Kane dikabarkan tertarik untuk menjajaki kemungkinan kembali ke kompetisi Inggris, meskipun ia baru saja pindah ke Bayern pada musim panas lalu. Salah satu klub yang disebut sebagai calon tujuan Kane adalah Liverpool, yang saat ini sedang merencanakan perubahan besar di lini serangnya. The Reds dikabarkan siap untuk mengejar tanda tangan sang striker, dengan harapan bisa memperkuat sektor penyerang mereka yang membutuhkan pembaruan. Alexander Isak telah menunjukkan kematangan yang luar biasa, sejak pertama kali muncul sebagai bintang muda di Real Sociedad, dan kini performanya semakin bersinar di Premier League bersama Newcastle United. Dengan mencetak 19 gol dan memberikan 6 assist dalam 25 pertandingan musim ini, Isak telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Liga Inggris. Kemampuannya yang terus berkembang, membuatnya menjadi incaran banyak klub top Eropa, termasuk Barcelona, Liverpool, Arsenal dan Chelsea. Meskipun demikian, Isak tampaknya memiliki preferensi yang jelas terkait masa depannya. Menurut berbagai sumber, ia akan lebih memilih untuk menunggu tawaran dari Barcelona atau Liverpool, yang ia anggap sebagai tujuan ideal dalam karirnya. Isak dikabarkan sangat terbuka dengan kemungkinan bergabung dengan salah satu dari kedua raksasa tersebut, dan siap menunggu mereka untuk mengajukan tawaran resmi. Trent Alexander-Arnold kini menjadi salah satu pemain besar yang masa depannya masih belum jelas. Kontraknya dengan Liverpool akan habis pada musim panas mendatang, dan Real Madrid disebut-sebut sebagai tujuan utamanya. Bahkan, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Alexander-Arnold telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub Spanyol tersebut. Jika ia benar-benar pindah ke Real Madrid, itu akan menjadi pukulan besar bagi Liverpool. Michael Owen, mantan pemain Liverpool, menilai bahwa Arnold harus mengikuti kata hatinya dalam membuat keputusan. Ia telah meraih berbagai gelar bergengsi bersama Liverpool, dan Owen percaya bahwa Arnold memiliki kesempatan untuk pensiun sebagai legenda di klub tersebut. Namun, kesempatan untuk bermain di Real Madrid juga bisa menjadi tantangan baru yang menarik, mengingat klub Spanyol itu selalu menjadi tujuan utama bagi pemain-pemain top dunia. Thiago Motta resmi dipecat dari jabatan pelatih Juventus setelah menjabat selama 8 bulan. Keputusan ini diambil setelah serangkaian hasil buruk yang mengurangi kepercayaan klub. Kekalahan 0-3 dari Fiorentina dikatakan menjadi titik balik dalam pengambilan keputusan ini. Direktur klub, Cristiano Giuntoli, yang sebelumnya memberikan dukungan, kini menunjukkan kekecewaannya. Dalam pertemuan terakhir, suasana menjadi tegang, dan Giuntoli bahkan mengungkapkan, "Saya malu telah memilih Anda." Hal ini mencerminkan betapa besar kekecewaan manajemen Juventus. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Giuntoli dan CEO Juventus, Maurizio Scanavino, berusaha mendorong Motta untuk mundur demi mengurangi biaya pemutusan kontrak. Jika Motta mengundurkan diri, Juventus tidak perlu membayar sisa kontraknya. Namun, hingga kini belum ada informasi apakah Motta setuju dengan usulan tersebut. Chelsea tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi bursa transfer musim panas yang padat, baik dalam hal perekrutan maupun penjualan pemain. Salah satu nama yang kemungkinan besar akan dijual adalah Noni Madueke. Di Premier League, Madueke telah tampil dalam 23 pertandingan, mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya salah satu pilihan utama di lini serang Chelsea. Namun, dengan kedatangan pemain sayap baru di Stamford Bridge, masa depannya kini kembali menjadi tanda tanya. AC Milan pun dilaporkan siap memanfaatkan kondisi ini untuk membawanya ke San Siro. Menurut laporan Vichajes, Milan berencana untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea, dan bersedia membayar 40 juta euro untuk mendatangkan Madueke. Andre Onana, yang dibeli dengan harapan bisa menggantikan peran David De Gea di Manchester United, belum sepenuhnya membuktikan kemampuannya sebagai penjaga gawang utama. Meski sempat menunjukkan kilasan kualitas dan potensi besar, Onana seringkali dianggap kurang meyakinkan, terutama dalam hal penyelamatan bola, dan distribusi yang seharusnya lebih rapi. Performa yang tidak konsisten dan beberapa blunder penting, membuat banyak pihak meragukan kemampuannya untuk menjadi penjaga gawang utama di klub sebesar Manchester United. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa MU mungkin akan mempertimbangkan untuk melepasnya ke Liga Arab Saudi, yang sedang mencari kiper-kiper berkualitas.
Fikayo Tomori telah menolak beberapa tawaran penting pada Januari lalu, termasuk dari klub-klub besar seperti Tottenham Hotspur dan Juventus. Namun, situasinya di AC Milan kini semakin terpinggirkan, terutama setelah insiden kartu merah yang ia terima dalam pertandingan melawan Empoli pada 8 Februari. Keputusan tersebut semakin memperburu posisinya di skuad Milan, dan kini klub asal Italia tersebut dilaporkan siap melepas Tomori dengan harga sekitar 25 juta euro. Milan tampaknya ingin menyelesaikan situasi terkait bek berusia 26 tahun itu secepat mungkin, mengingat minimnya kontribusi yang ditunjukkannya dalam beberapa bulan terakhir. Tuttosport, sebuah media olahraga terkemuka, yakin bahwa Tomori akan kembali ke Premier League, mengingat pengalamannya yang sebelumnya bermain untuk Chelsea, dan sejumlah klub Inggris diyakini tertarik untuk merekrutnya. Barcelona dilaporkan tengah berupaya keras untuk merekrut Van der Son, bek kanan AS Monaco, pada bursa transfer musim panas ini. Deco, direktur olahraga Barcelona, dilaporkan sangat tertarik dengan pemain berusia 23 tahun tersebut, dan menganggapnya sebagai pilihan sempurna untuk memperkuat sektor pertahanan tim Katalan. Van der Son, yang sudah tampil 5 kali bersama timnas Brasil, dipandang sebagai solusi ideal untuk persaingan di posisi bek kanan. Meskipun Jules Koundé saat ini menjadi pilihan utama di posisi tersebut, Barcelona merasa perlu menambah persaingan lebih ketat, guna meningkatkan performa tim. Dengan catatan 8 gol dan 13 assist dalam 118 penampilan bersama Monaco, Van der Son dianggap sesuai dengan profil yang dicari oleh klub. Namun, meskipun cocok dengan kebutuhan Barcelona, proses transfernya diperkirakan akan cukup sulit, karena harganya yang cukup tinggi. Inter Milan berpotensi melepas gelandang asal Italia, Davide Fratesi pada akhir musim, setelah kesulitan mendapat tempat reguler di tim utama. Fratesi sempat dikaitkan dengan transfer pada Januari lalu, namun tidak ada kesepakatan. Selain itu, gelandang Albania, Kristjan Aslani juga menghadapi ketidakpastian masa depan di klub, setelah gagal menunjukkan performa yang memadai. Inter juga diperkirakan akan melepasnya pada musim panas. Meskipun pemain muda Kroasia, Petar Sucic akan bergabung, Inter masih mencari tambahan kekuatan di lini tengah, dengan target utamanya adalah Niko Pas. Namun, transfer Pas diperkirakan akan sulit, dan Inter berencana aktif di bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad. Victor Osimhen menjadi incaran beberapa klub top Eropa menjelang jendela transfer musim panas mendatang. Manchester United, Juventus, dan PSG dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan penyerang asal Nigeria tersebut. Osimhen telah menunjukkan performa luar biasa, dengan mencetak 26 gol dan memberikan 5 assist dalam 30 penampilan untuk Galatasaray di musim ini, menjadikannya salah satu penyerang paling menonjol di Eropa. Meski Galatasaray sangat tertarik untuk mempertahankannya secara permanen, klub-klub besar seperti Manchester United, Juventus, dan PSG siap untuk membayar klausul rilisnya yang diperkirakan mencapai 62 juta pound. Dengan kebutuhan mendesak akan striker baru di masing-masing klub, ketiga tim raksasa ini diprediksi akan terlibat dalam perburuan sengit dan persaingan yang ketat untuk merekrut Osimhen, yang bisa menjadi salah satu transfer paling menarik musim panas ini. Mikel Arteta menjadikan penguatan lini serang sebagai fokus utama Arsenal di bursa transfer mendatang. Dengan bergabungnya Andrea Berta sebagai direktur olahraga, tim rekrutmen The Gunners kini telah menyusun daftar pemain yang ingin mereka datangkan untuk memperkuat skuad. Salah satu nama yang masuk dalam radar Arsenal adalah Victor Gyökeres. Berdasarkan laporan terbaru dari MySport, Arsenal sedang mempersiapkan langkah besar untuk merekrut Gyökeres. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Arsenal telah meminta pertemuan resmi dengan Hasan Cetinkaya, agen Gyökeres, yang juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan Arteta. Hubungan ini bisa menjadi keuntungan bagi Arsenal dalam persaingan mendapatkan striker tersebut, mengingat Manchester United juga tertarik untuk merekrutnya. Martin Zubimendi telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Real Sociedad, dengan Arsenal dan Liverpool hampir merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu. Meskipun Sociedad mengalami penurunan performa, Zubimendi tetap menunjukkan penampilan impresif musim ini. Selain Arsenal dan Liverpool, kini Real Madrid juga tertarik untuk mendatangkan gelandang berusia 26 tahun tersebut. Namun, Arsenal dikabarkan lebih unggul dalam perburuan ini, dan siap mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk memicu klausul rilisnya. Laporan terbaru dari AS menyebutkan bahwa Zubimendi kemungkinan besar tidak akan menunggu hingga kontraknya habis pada 2027, yang meningkatkan peluang Arsenal untuk segera mengamankan jasanya. Kevin De Bruyne dilaporkan masuk dalam daftar pemain yang kemungkinan akan dilepas oleh Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil setelah Man City merasa perlu melakukan penyegaran skuad, terutama setelah kegagalan mereka dalam bersaing di Liga Inggris dan Liga Champions musim ini. Sisa kontrak De Bruyne bersama The Citizens hanya tinggal 3 bulan lagi, dan penurunan performanya musim ini semakin memperbesar kemungkinan kepergiannya. Klub baru MLS, San Diego FC, dilaporkan tertarik untuk merekrut Kevin De Bruyne untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim depan. Bos San Diego FC, Tyler Heps, mengungkapkan bahwa mereka sempat berbicara dengan agen De Bruyne mengenai kemungkinan transfer. Namun tuntutan gaji yang tinggi dari sang pemain, membuat kepindahan tersebut menjadi sangat diragukan. Meskipun begitu, San Diego FC tetap mempertimbangkan langkah tersebut, jika ada kemungkinan negosiasi lebih lanjut mengenai gaji.
Chelsea harus membayar kompensasi kepada Manchester United jika mereka memutuskan untuk membatalkan transfer permanen Jadon Sancho. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung bersama Chelsea dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Dalam kesepakatan awal antara kedua klub, Chelsea memiliki kewajiban untuk membeli Sancho secara permanen dengan harga yang diperkirakan berada di antara 20 juta pound hingga 25 juta pound. Namun, terdapat klausul dalam kontrak yang memungkinkan Chelsea untuk membatalkan rencana transfer permanen tersebut. Jika pada akhirnya Chelsea memilih untuk tidak mempermanenkan Sancho, mereka tetap diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebesar 5 juta pound sebagai kompensasi kepada Manchester United. Keputusan ini menjadi semakin jelas setelah laporan yang dikeluarkan oleh The Athletic yang mengungkapkan bahwa informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh beberapa sumber yang memahami isi kontrak antara kedua pihak. Federico Chiesa hingga saat ini belum mampu menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan Liverpool. Pemain berusia 26 tahun itu hanya bermain selama 25 menit di Premier League musim ini. Pelatih Italia, Luciano Spalletti, bahkan mengatakan bahwa Chiesa gagal di Inggris dan perlu memperbaiki konsistensi serta keterampilan bertahannya. Namun, ayah Chiesa menegaskan bahwa putranya sangat senang berada di Liverpool. Saya bisa pastikan Federico sangat bahagia di Liverpool. Kami berharap dia bisa meraih gelar Premier League, dan kami tidak menyesal meninggalkan Juventus, ungkapnya. Chiesa sendiri saat ini tidak dipanggil ke skuad Italia untuk laga UEFA Nations League, namun ia tetap optimis tentang masa depannya di Liverpool. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak peluang bermain dan membuktikan kemampuannya di musim-musim yang akan datang. Juventus secara resmi mengangkat Igor Tudor sebagai pelatih baru, menggantikan Thiago Motta. Pelatih asal Kroasia ini segera menuju Turin setelah pengumuman pemecatan Motta. Berdasarkan laporan media Italia, Tudor akan menerima gaji sebesar 500.000 euro hingga musim ini berakhir, yang relatif rendah dibandingkan pelatih-pelatih top lainnya. Juventus memberikan kontrak jangka pendek kepada Tudor, yang bisa diperpanjang hingga 2026, jika ia berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions. Namun, klub masih memiliki hak untuk mengakhiri kontraknya sebelum 30 Juli, dan keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan hasil yang diraih dalam beberapa bulan mendatang. Sampai saat ini, Juventus belum memberikan pernyataan resmi mengenai rincian kontrak Tudor, meskipun media Italia melaporkan bahwa struktur kontraknya cukup fleksibel. Real Madrid dilaporkan sedang berusaha memperkuat lini pertahanan mereka, dengan Ibrahima Konate sebagai salah satu target utama untuk musim depan. Konate sendiri menunjukkan penampilan luar biasa sejak bergabung dengan Liga Primer. Keunggulan fisiknya, kemampuan bertahan, serta kemampuannya bermain dari belakang, menjadikannya pemain kunci di Liverpool. Mengingat kondisi kontraknya, Real Madrid mungkin memiliki posisi yang menguntungkan untuk merundingkan transfer dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun nilai pasar Konate diperkirakan sekitar 60 juta euro, Real Madrid Confidencial melaporkan bahwa ia bisa didapat dengan harga sekitar 40 juta euro. Jika pemain tersebut tidak mau memperpanjang kontraknya, Liverpool mungkin tidak punya pilihan selain mempertimbangkan tawaran yang ada, daripada mengambil risiko kehilangan Konate secara gratis di masa depan. Pada musim panas mendatang, Manchester United dikabarkan akan melakukan beberapa perubahan dalam skuad mereka. Ruben Amorim berencana untuk melepas beberapa pemain yang dianggap sudah tidak lagi relevan bagi tim. Salah satunya adalah Christian Eriksen. Kontrak gelandang asal Denmark ini yang akan berakhir musim panas nanti, tidak akan diperpanjang. Berdasarkan laporan dari Vichages, MU kini sedang mencari pengganti Eriksen, dengan si Longstaff disebut-sebut sebagai kandidat utama. Longstaff, yang merupakan produk Akademi Newcastle, dan telah menjadi bagian penting di lini tengah tim, dianggap memiliki rekam jejak yang solid dan konsisten. Sehingga, cocok untuk menggantikan Eriksen di Manchester United. Manchester City kembali tertarik pada Andrea Cambiaso, setelah gagal merekrutnya pada bursa transfer Januari lalu. Di tengah ketertarikan klub-klub Inggris, situasi keuangan Juventus yang tidak stabil, membuat mereka terpaksa menjual Cambiaso. Menurut laporan dari Football Italia, Juventus siap menghadapi persaingan ketat untuk sang pemain, karena Manchester City bukan satu-satunya klub yang berminat. Liverpool, Arsenal, dan Bayern Munich juga dilaporkan tengah memantau kondisi Cambiaso. Dengan banyaknya klub besar Eropa yang tertarik, Juventus berpeluang meraih keuntungan besar dari transfer Cambiaso, jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini di bursa transfer musim panas nanti. Meskipun kontraknya masih tersisa 2 tahun, Manuel Akanji dikabarkan telah mempertimbangkan kemungkinan pindah ke klub lain pada musim panas mendatang. Pemain internasional Swiss itu merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tantangan baru. Marca melaporkan bahwa Akanji telah menawarkan dirinya kepada Real Madrid, namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh Los Blancos. Meskipun klub Spanyol tersebut sedang menghadapi krisis bek, mereka tampaknya tidak tertarik untuk merekrut mantan pemain Borussia Dortmund tersebut, karena tidak sesuai dengan kebijakan transfer mereka dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diketahui, Los Blancos belakangan ini hanya berfokus pada pemain muda, atau pemain dengan status agen bebas. Inggris mengalahkan Latvia 3-0, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, di Wembley pada 25 Maret 2025. Inggris tampil dominan, dengan Reece James mencetak gol pertama lewat tendangan bebas pada menit ke-38.
Di babak kedua, Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-68, disusul gol ketiga dari Eberechi Eze pada menit ke-76. Dengan kemenangan ini, Inggris memimpin grup A dengan 6 poin, tanpa kebobolan dan telah mencetak 5 gol.